Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfira Matiti dengan 811422167. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja di tempat kerja. Pengertian epidemiologi kecelakaan kerja. Epidemiologi kecelakaan kerja adalah studi tentang distribusi faktor-faktor risiko dan upaya pencegahan kecelakaan kerja di tempat kerja. Termasuk penyakit akibat kerja ini melibatkan analisis data kecelakaan kerja untuk mengidentifikasi tren, penyebab, dan populasi berisiko, dengan tujuan untuk mengimplementasikan intervensi yang efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Epidemiologi kecelakaan kerja merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di perusahaan, di mana kecelakaan tersebut sering menimpa para pekerja dan menyebabkan keparahan tingkat luka pada fisik pekerja. Perkembangan industri yang sangat pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan meningkatnya penggunaan peralatan mesin serta bahan-bahan kimia dalam produksi yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa dengan kualitas baik agar dapat bersaing di pasaran. Namun, pesatnya perkembangan industri dan kemajuan di bidang iptek dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada keselamatan dan kesehatan pada pekerja di perusahaan, seperti bertambahnya sumber bahaya, meningkatnya potensi bahaya, dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Adapun faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja di tempat kerja. Yang pertama ada faktor manusia, mencakup aspek-aspek yang terkait dengan individu pekerja seperti keterampilan, pengetahuan, pelatihan, sikap, dan perilaku. Beberapa contoh faktor yang manusia yang dapat berkontribusi terhadap kecelakaan kerja antara lain kurangnya pelatihan, kurangnya pengetahuan tentang prosedur keselamatan, serta perilaku tidak aman seperti mengabaikan penggunaan alat pelindung diri (APD) atau melanggar prosedur operasi standar. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini mencakup kondisi fisik tempat kerja seperti ventilasi, penerangan, kebisingan, suhu, dan kondisi geologi. Lingkungan kerja yang tidak aman seperti ventilasi yang buruk, penerangan yang kurang memadai, kebisingan yang berlebihan, suhu ekstrim, atau kondisi geologi yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja. Dan yang terakhir ada faktor teknis. Faktor teknis ini meliputi desain dengan kondisi peralatan, sistem manajemen keselamatan, serta prosedur operasional. Kerusakan atau kegagalan peralatan, kurangnya peralatan, prosedur kerja yang tidak aman, serta lemahnya sistem manajemen keselamatan merupakan contoh faktor teknis yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sinta Salihi dengan NIM 811422123. Data kasus kecelakaan kerja di Indonesia, di mana data dari Organization disebutkan bahwa setiap 15 detik 160 pekerja mengalami kecelakaan terkait dengan pekerjaan. Setiap hari 6.300 orang meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit terkait kerja, dan lebih dari 2,3 juta kematian per tahun, serta terdapat 337 kecelakaan akibat kerja di setiap tahunnya. Di Indonesia, tingkat kecelakaan kerja mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti yang disampaikan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Jakarta pada tanggal 26 November 2019, menyampaikan bahwa kecelakaan pada tahun 2015 sejumlah 110.285 kasus, tahun 2016 sejumlah 105.182 kasus, tahun 2017 sejumlah 123.043 kasus, dan tahun 2018 sejumlah 173.105 kasus kecelakaan kerja. Hal tersebut sangat memprihatinkan karena banyak sekali kasus-kasus mengenai kecelakaan kerja, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir risiko potensi bahaya di tempat kerja. Data statistik yang tercatat pada Kementerian Energi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmeti Daud dengan NIM 811421187. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai data kasus kecelakaan di tempat kerja.
Menurut International Labour Organization atau ILO tahun 2018, lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Bahkan 2/3 kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, sekitar 2,4 juta, 86,3% dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 dikarenakan kecelakaan kerja. Kasus kecelakaan kerja di wilayah Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai 21.506 kasus. Pada tahun 2020 terjadi 23.000 kasus kecelakaan kerja. Jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2020 cukup tinggi dan telah mengakibatkan 259 orang meninggal dunia, 200 orang cacat fungsi, dan 413 orang cacat sebagian. Data statistik yang tercatat pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2019, besaran jumlah korban jiwa yang disebabkan oleh kecelakaan kerja sektor pertambangan yaitu sebanyak 24 jiwa. Ada juga sebanyak 105 orang yang mengalami masalah kesehatan berat dan 28 orang mengalami masalah kesehatan ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Anggraini dengan NIM 811423045. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Epidemiologi Kecelakaan dengan dosen pengampu Ibu Putri Ayuning Tias Madang, SKM MKKK. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi analisis jurnal 1, faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja pada driver dump truck di PT Mitra Mekongga Sejahtera, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, tahun 2023. PT Mitra Mekongga Sejahtera merupakan perusahaan jasa penunjang pertambangan dan penggalian. Bisnis ini menggunakan alat berat lain seperti dump truck, dan di PT Mitra Mekongga Sejahtera Pomalaa tercatat 15 kasus kecelakaan kerja dari Januari hingga Juli tahun 2023. Sebagian besar kecelakaan ini disebabkan oleh perilaku tidak aman pekerja seperti mengemudi melebihi batas kecepatan, tidak melakukan pemeriksaan harian atau P2H dengan benar, dan mengabaikan rambu keselamatan kerja. Penyebab utama kecelakaan juga terjadi karena kelalaian dan ketidakpatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan kerja. Faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja diantaranya yang pertama ada faktor manusia. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan K3 memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian kecelakaan. Karena pekerja dengan pengetahuan K3 kurang baik lebih sering mengalami kecelakaan kerja dibandingkan dengan pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja dengan tingkat pengetahuan K3 yang baik lebih sedikit. Nah, selanjutnya, faktor lingkungan kerja di area tambang PT MMS juga turut memicu kecelakaan, terutama akibat jalur operasional dump truck yang sangat kompleks, sehingga perlu pelatihan bagi calon pengemudi agar dapat lebih memahami dan berhati-hati dalam mengemudi ketika sudah mengetahui jalur operasional yang akan dilalui oleh dump truck. Selanjutnya ada faktor mesin. Faktor mesin ini merujuk pada kondisi alat berat yang digunakan seperti dump truck. Banyak kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi dalam pemeriksaan harian, yaitu dengan tidak mengecek rem sebelum beroperasi dan kurangnya perawatan rutin. Selanjutnya ada faktor manajemen, di mana kurangnya pengawasan dapat juga berkontribusi signifikan terhadap kecelakaan kerja, karena pekerja cenderung mengabaikan prosedur keselamatan tanpa kontrol yang ketat. Pengawasan seperti pemeriksaan P2H dan penggunaan APD juga sering diabaikan, apalagi jika tidak ada pengawas di lokasi. Selanjutnya ada faktor epidemiologi, di mana kecelakaan kerja terjadi pada 50 supir dump truck di area tambang PT Mitra Mekongga Sejahtera, Kecamatan Pomalaa selama bulan Januari sampai Juli tahun 2023, dan tercatat ada 15 kasus kecelakaan yang lebih sering terjadi pada pekerja dengan pengetahuan dan perilaku K3 yang kurang, serta di lokasi dengan pengawasan yang lemah. Dan sebanyak 24 responden dengan pengetahuan K3 yang baik tidak mengalami kecelakaan kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hufa Jailani dengan NIM 811423108. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di PT X Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Nah, kasus ini menjadi gambaran nyata lamanya implementasi sistem keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan perusahaan. Kecelakaan seperti terjatuh dari ketinggian, terbentur benda keras, hingga terjepit alat atau mesin bukanlah kejadian yang terjadi begitu saja. Nah, insiden tersebut merupakan akibat langsung dari pola kerja yang tidak mengikuti prosedur keselamatan yang seharusnya diterapkan. Nah, serta kelalaian dalam menggunakan alat pelindung diri yang sudah disediakan. Bila ditelusuri lebih dalam, penyebab utama kecelakaan ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu perilaku pekerja dan ketidakdisiplinan dalam penggunaan alat pelindung diri. Nah, dari sisi perilaku, banyak pekerja yang masih mengabaikan standar operasional, prosedur atau SOP karena dianggap tidak praktis dan justru dapat memperlambat pekerjaan. Beberapa di antaranya bahkan sudah terbiasa bekerja secara tidak aman karena tidak pernah mendapatkan teguran atau sanksi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Di sisi lain, penggunaan alat pelindung diri juga belum dilakukan secara konsisten. Alasan yang sering muncul adalah lupa membawa, merasa bahwa pekerjaan tidak berisiko tinggi, atau merasa tidak nyaman saat mengenakan APD tersebut. Nah, akibatnya ketika terjadi kecelakaan, dampak yang dirasakan menjadi jauh lebih berat karena tidak ada perlindungan fisik yang memadai. Nah, selain faktor individu, faktor lingkungan kerja juga memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya kecelakaan. Nah, pengawasan di lapangan belum berjalan secara optimal. Tidak ada sistem kontrol yang benar-benar memastikan bahwa semua pekerja menaati SOP dan mengenakan APD. Nah, kurangnya ketegasan dari pengawas lapangan serta tidak adanya evaluasi yang berkelanjutan membuat para pekerja merasa bahwa pelanggaran terhadap aturan keselamatan tidak akan menimbulkan konsekuensi apapun. Nah, lingkungan kerja yang permisif terhadap pelanggaran inilah yang secara tidak langsung membentuk budaya kerja yang abai terhadap risiko. Jika budaya ini dibiarkan terus berkembang, maka kecelakaan akan terus berulang dan risiko terhadap keselamatan jiwa para pekerja akan semakin besar. Jika kita menganalisis situasi ini menggunakan pendekatan epidemiologi kerja, kecelakaan yang terjadi sebenarnya merupakan hasil dari interaksi tiga unsur utama, yaitu pekerja sebagai host, alat atau proses kerja sebagai agen, dan lingkungan kerja sebagai media dalam konteks ini. Nah, dalam konteks ini, pekerja yang tidak patuh terhadap SOP menggunakan alat berat atau bekerja di area berisiko tanpa perlindungan yang memadai, serta lingkungan yang tidak mendukung keselamatan, menjadi kombinasi yang sangat rentan terhadap terjadinya insiden. Oleh karena ini, tanggung jawab atas kecelakaan tidak hanya berada di tangan individu, tetapi juga pada sistem manajemen keselamatan yang belum berjalan secara menyeluruh. Nah, untuk mencegah kejadian serupa terulang, langkah pencegahan yang harus difokuskan pada pembentukan budaya kerja yang berlandaskan pada keselamatan. Ini mencakup edukasi berkelanjutan kepada para pekerja tentang pentingnya SOP dan APD, keteladanan dari para atasan dan dalam penerapan prinsip-prinsip keselamatan kerja, serta penerapan sistem pengawasan yang aktif dan konsisten dan menyeluruh. Tanpa adanya komitmen bersama dari seluruh lapisan di perusahaan, maka upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja akan sangat sulit tercapai dan justru akan terus menjadi ancaman serius bagi keselamatan para pekerja di masa mendatang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa epidemiologi kecelakaan kerja dapat berperan dalam mengidentifikasi dan mencegah kecelakaan kerja melalui analisis data risiko seperti jenis pekerjaan, lingkungan, dan perilaku pekerja. Temuan ini digunakan untuk merancang intervensi, kebijakan keselamatan, serta edukasi bagi pekerja, sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan serta produktivitas kerja.